Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada DPR sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk parpol tanpa kursi di DPRD. Usulan tersebut masuk dalam daftar inventaris masalah revisi Undang-Undang Pilkada mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Badan Legislasi DPR menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu fokus pembahasan soal syarat pengajuan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik. Panitia Kerja RUU sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Menyikapi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ditetapkan beberapa waktu. Ini dim baru, Bu. Jadi nanti mohon ini dibantu oleh sekretariat ditampilkan. Kami bacakan satu persatu substansinya. Jadi hanya penyempurnaan redaksi dan kemudian beberapa hal yang penyesuaiannya. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Huruf A, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Anggota Badan Legislasi dari PDI Perjuangan menyebut paparan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan keputusan MK. Tayangan yang tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung digedok. Nah, ini bertentangan dengan keputusan MK. Kalau keputusan MK itu adalah ya untuk semua kan? Ya di sini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi. Begitulah. Bagaimana sikap fraksi PD Perjuangan? Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati, yaitu kita akan taat ajas kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PDI Perjuangan juga akan menyampaikan nota khusus penolakan atas pembahasan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Apa saja putusan yang diketuk palu oleh DPR RI dalam rapat balik terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada hari ini? Kita langsung tanyakan kepada rekan Herninda Febiola. Herninda Febiola, apakah sudah semuanya ditanggapi oleh balik DPR mengenai putusan MK atau baru sebagian? Herninda. Ya, selamat sore Gina Vita, Andromeda dan juga pemirsa. Memang benar Badan Legislasi DPR RI telah melaksanakan rapat bersama dengan pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Dalam hal ini yang sudah mulai disepakati yaitu Badan Legislasi DPR RI menyepakati batas usia calon yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung dan juga soal revisi Undang-Undang Pilkada yang mana Wakil Ketua Balik yaitu Ahmad Baidowi menyebutkan bahwa mayoritas fraksinya tidak menentang
atau setuju dengan keputusan yang disebutkan oleh Mahkamah Agung yang mana isinya soal calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Adapun putusan MA ini telah diketok palu pada tanggal 29 Mei 2024 lalu. Selain itu juga berarti balik mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mana isinya menyebutkan seseorang bisa mencalonkan diri untuk maju pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan. Dan juga Ahmad Baidowi menyebutkan bahwa tidak ada perlawanan berarti dari para anggota fraksi karena memang putusan MA ini bersifat final dan juga mengikat. Namun keputusan balik ini belum dinyatakan secara resmi dalam rapat putusan karena memang di dalam masih berlangsung rapat mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi lain dan juga kabarnya nanti akan diputuskan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun kita masih terus memantau apakah sidang putusan tersebut dilaksanakan pada hari ini atau berlanjut ke sidang mendengarkan pendapat fraksi saja. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, rapat putusan nanti akan berlangsung pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Herlinda Febiola melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.